Untuk memulai kelas ini, ada beberapa istilah yang perlu dikenali sebelum membuat alur cerita film. Yang pertama adalah Claim ID. Claim ID adalah sistem YouTube yang bisa mendeteksi secara otomatis apakah konten yang kita unggah mengandung hak cipta atau tidak. Ketika kita mengunggah di YouTube, maka otomatis konten ID akan berjalan sendiri untuk mendeteksi konten kita. Yang kedua adalah Copyright Claim. Ini adalah salah satu cara yang digunakan pemilik hak cipta untuk memberikan sanksi kepada kreator yang menggunakan konten mereka. Copyright claim tidak terlalu berbahaya untuk channel kita, tapi video yang kita unggah tidak bisa dimonetisasi alias tidak bisa menghasilkan uang. Yang ketiga adalah copyright strike. Ini yang paling mengerikan, karena channel kita bisa dihapus jika terkena copyright strike 3 kali berturut-turut dari pemilik hak cipta. Jika kita terkena copyright strike, kita harus menunggu selama 90 hari, dan strike akan hilang dengan sendirinya. Tapi jika dalam waktu 90 hari kita terkena 2 strike lagi, maka channel kita akan dihapus untuk selama-lamanya, dan sulit untuk diatasi. Tapi jangan khawatir, copyright strike akan kembali tereset apabila kita sudah melewati 90 hari. Jadi jika kita terkena strike setelah 90 hari itu, maka strike tersebut akan kembali terhitung sebagai strike pertama. Yang keempat adalah fair use. Fair use artinya kita diperbolehkan menggunakan konten berhak cipta, asalkan penggunaannya masih dalam batas wajar dan tidak merugikan pemilik hak cipta. Kita juga diharuskan untuk memberikan nilai tambah yang baru, seperti menambahkan narasi baru atau gambar baru, sehingga konten tersebut menjadi konten yang baru. Peringatan keras, jangan membuat alur cerita dengan film yang baru tayang di bioskop karena kemungkinan besar akan terkena copyright strike. Maka dari itu, film yang lumayan aman untuk dibuat alur ceritanya adalah 1. Film lama atau film jadul. 2. Film yang berasal dari negara barat dan Cina. 3. Film Netflix, karena Netflix sendiri jarang memberikan copyright strike kepada creator. Kebanyakan hanya copyright claim yang tidak terlalu berbahaya. Di dalam pembuatan alur cerita film, terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pembuatan narasi, tahap pengisian dubbing atau voice over, dan tahap pengeditan. Perlu diketahui, ada 3 cara dalam membuat narasi alur cerita film untuk YouTube. Yang pertama adalah memproduksinya dari awal, yaitu kreator harus menonton filmnya terlebih dahulu, lalu membuat narasinya sendiri, kemudian mengeditnya dari awal hingga akhir. Yang kedua adalah dengan membayar orang lain. Harga narasi sendiri cukup bervariasi, mulai dari 20.000 hingga 100.000 per film. Namun, disarankan untuk menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan memproduksi ulang konten yang sudah ada di internet, dengan cara mengolahnya kembali menjadi konten yang baru. Misalnya, kita bisa menggunakan narasi yang telah dibuat orang lain, lalu mengubahnya sedikit dengan gaya bahasa yang kita inginkan. Ada 2 metode yang biasa saya pakai. Yang pertama adalah melalui website atau blog. Misalnya, kita bisa menggunakan narasi yang tersedia di themoviespoiler.com. Di sini cukup banyak narasi film yang bisa kita pakai. Semua narasi di sini tersedia dalam bahasa Inggris, tapi jangan khawatir, kita bisa menggunakan AI untuk menerjemahkan semuanya. Cukup copy saja artikelnya, lalu buka Microsoft Word. Pisahkan terlebih dahulu menjadi beberapa bagian, agar AI lebih akurat dalam menerjemahkan. Setelah itu, buka saja AI seperti ChatGPT dan ketikkan terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, kita bisa menggunakan narasi ini. Itu tadi adalah metode yang pertama. Sekarang kita bahas metode kedua, yaitu menggunakan narasi yang berada di YouTube. Pilih saja konten YouTube yang narasinya bagus. Saya menyarankan menggunakan konten luar negeri saja, untuk mensupport sesama kreator Indonesia. Copy link YouTube-nya, lalu pergi ke antiago.com transkrip. Di sini kita bisa meminta website ini untuk mengambil transkrip di video tersebut. Bahkan website ini juga bisa langsung menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Tapi, satu kelemahannya adalah hasil transkripnya tidak memiliki tanda baca, sehingga kita harus meminta ChatGPT untuk memperbaiki tulisannya. Cukup copy transkripnya, lalu pergi ke Microsoft Word. Pastikan dibagi menjadi beberapa bagian agar ChatGPT bisa mengerjakan tugasnya dengan yang akurat. Setelah itu, kopikan satu bagian pertama dan ketikkan, ubah tulisan ini menjadi mudah dibaca.
Jika sudah, lakukan ini ke bagian-bagian yang lain hingga selesai. Setelah itu bacalah kembali narasinya untuk mengecek keakuratannya. Perlu diingat, tidak ada AI yang sempurna. Maka saya sangat menyarankan untuk menonton alur cerita film milik orang lain terlebih dahulu, agar kita bisa mengerti isi dari film tersebut. Jadi, kita seperti menonton alur cerita film untuk membuat alur cerita film. Atau jika Anda memiliki waktu luang yang banyak, tidak ada salahnya juga untuk menonton filmnya secara keseluruhan agar lebih mengerti lagi. Di sini, hati-hati dengan nama orang, angka, dan penyebutan yang sulit karena biasanya AI masih kesulitan untuk menulis ini dengan akurat. Hati-hati juga dengan kata-kata kasar dan sensitif. Ubahlah kata-kata tersebut menjadi halus agar tidak terkena demonetisasi. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, jika menggunakan suara robot, apakah videonya bisa dimonetisasi? Jawabannya tergantung suara robot seperti apa yang kita gunakan. Jika ingin menggunakan suara robot, pilihlah suara yang mirip dengan manusia dan natural. Seperti yang saya pakai ini. Ini adalah suara dari tts.prosa.ai. Sejauh ini, saya belum menemukan suara robot Indonesia yang sebagus ini. Sebagai gambaran, ini adalah contoh suara-suara dari tts.prosa.ai. Jadi konten creator itu merupakan mimpi kebanyakan orang sekarang, bahkan anak-anak SD. Jadi content creator itu merupakan mimpi kebanyakan orang sekarang, bahkan anak-anak SD. Jadi konten creator itu merupakan mimpi kebanyakan orang sekarang, bahkan anak-anak SD. Jadi content creator itu merupakan mimpi kebanyakan orang sekarang, bahkan anak-anak SD. Suara-suara ini bisa kita atur, dan mungkin akan terus ditambah jenis suara baru oleh pemilik websitenya. Sayangnya suara yang bagus tidak ada yang gratis. Untuk prosa.ai sendiri, kita perlu membayar sekitar 60.000 hingga 100.000 per bulannya, supaya bisa menggunakan suaranya untuk YouTube. Jika merasa harga segitu terlalu berat, saya sarankan gunakan saja suara sendiri. Tidak perlu mic yang mahal, tapi setelah merekam, pergi ke podcast.adobe.com dan enhance, lalu masukkan suara kita. AI ini akan mengedit suara kita menjadi sangat bagus. Dengan menggunakan suara sendiri, kita juga bisa menjadi lebih dekat dengan penonton. Pernahkah Anda berpikir bagaimana channel-channel alur film yang besar bisa mengunggah setiap hari? Mungkin sebagian dari mereka sudah memiliki editor yang bekerja setiap saat. Tapi ternyata di zaman yang sudah canggih ini, kita bisa mengedit alur film dengan cepat menggunakan program yang canggih, yang bisa memudahkan kita untuk mengedit film. Pertama-tama kita perlu menginstal program yang bernama FFmpeg. Download program yang sudah disediakan, lalu ekstrak tanpa mengubah nama foldernya untuk memudahkan penginstalan. Setelah kita ekstrak copy folder tersebut, pergi ke drive C, lalu klik kanan di sini. Setelah itu, pergi ke search bar, lalu ketikkan environment variables. Pilih edit the system environment variables, lalu pilih environment variables. Setelah itu, klik path, lalu klik edit. Kemudian klik new, lalu paste directory folder di mana kita menaruh programnya. Sekarang kita cek apakah programnya sudah terinstall atau belum. Pergi ke search bar, lalu ketikkan command prompt, lalu ketikkan FFmpeg. Jika tampilannya seperti ini, maka program sudah berhasil terinstall. Jika belum mengerti, silakan putar video ini lagi dan ikuti langkahnya perlahan-lahan. Cara menggunakan programnya sangat mudah. Pergi ke folder alur cerita film, lalu kopikan film yang ingin diedit ke folder input. Setelah itu, klik 2 kali pada file potong alur cerita film bud. Program ini akan memotong film per 3 detik dengan jarak setiap 4 detik secara otomatis. Tunggu hingga programnya selesai. Cepat atau lambatnya program bekerja tergantung performa laptop atau PC yang kita gunakan. Jika sudah selesai, pergi ke folder output dan filmnya sudah terpotong-potong secara otomatis. Di sini sebenarnya sudah bisa langsung kita pakai. Tapi kalau mau lebih aman lagi, silakan copy file yang sudah terpotong-potong ini ke folder input lagi. Kemudian, klik 2 kali pada file acak alur cerita film bud. Ini akan membuat filmnya mengulangi adegan setiap 3 detik. Jika sudah semua, kita siap menuju tahap berikutnya, yaitu editing.
kita tetap perlu mengedit ini untuk menyesuaikan adegan dan narasi, serta menambahkan musik di video kita. Karena narasi setiap orang berbeda-beda, maka mainkanlah kreativitas masing-masing. Di sini, saya menggunakan CapCut untuk mengedit. Silakan gunakan aplikasi edit video yang lain jika tidak memiliki aplikasi CapCut. Di sini pertama-tama saya akan mengurangi kecepatan dari videonya. Biasanya saya lambatkan hingga 0.7 supaya penonton tidak pusing saat menonton video kita karena kita menggunakan banyak potongan. Setelah itu, jika filmnya memiliki subtitle, saya akan potong subtitlenya dulu supaya tidak mengganggu masukan dubbing atau voice over yang kita miliki. Lalu, tinggal sesuaikan saja adegannya dengan voice over yang kita miliki. Jika adegan yang kita miliki kurang panjang, kita bisa memperlambat lagi kecepatan di adegan tersebut. Atau kita juga bisa menggunakan teknik freeze atau screenshot foto untuk membekukan adegannya. Peringatan untuk adegan yang sensitif. Ubahlah menjadi hitam dan putih agar tidak terkena demonetisasi. Setelah semuanya selesai, terakhir tinggal tambahkan musik. Untuk musik, gunakanlah musik yang sudah disediakan oleh YouTube. Di YouTube Creator Studio, cari saja musik yang sesuai, lalu masukkan ke dalam videonya. Kecilkan volumenya agar tidak mengganggu suara voice over kita. Setelah semuanya selesai, silakan ekspor videonya. Ingat, pemilik hak cipta masih bisa mencari secara manual di YouTube dan memberikan sanksi copyright claim atau strike kepada kita. Untuk itu, kembali lagi saya ingatkan, gunakanlah film yang aman yang sudah saya sebutkan di video pertama. Sekarang kita akan membuat thumbnail YouTube. Untuk thumbnail, penonton menyukai thumbnail yang sederhana dan memiliki kontras tinggi. Kita bisa screenshot adegan yang menarik di dalam film untuk membuat thumbnail, lalu edit saja keterangan dan kontrasnya. Kemudian jangan lupa edit juga ketajamannya. Jika semuanya selesai, upload ke YouTube. Gunakanlah judul yang menarik dan memancing orang untuk menonton. Di sini, biasanya saya tetap memasukkan judul filmnya, karena judul film merupakan SEO yang bagus dan mudah dicari oleh orang. Setelah itu, masukkan teks dan upload. Sekarang kita sudah mengetahui program dan cara mengedit dengan lebih cepat, tapi sukses atau tidaknya channel Anda ada di tangan Anda sendiri.